di sini adalah untuk mempresentasikan pemanfaatan limbah menjadi produk fungsional berbasis konsep 3R. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Yasir Darmawan dengan NIM 2411106. Saya Marcia Humaira dengan NIM 24115. Saya Nabil Mujara Sunda Tamunan dengan NIM 2411072. Saya Jamila Ina Prada dengan NIM 2411018. Saya Nisa Fiona Christine Gumsibulian dengan NIM 2411119. Saya Jaya Adan Karam dengan NIM 2411019. Saya John Priyata Muda dengan NIM 2411094. Saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 2411110. Saya Muhammad Raihan dengan NIM 2411061. Saya Ryan Siap dengan NIM 2411129. Sebenarnya peningkatan sampah plastik, limbah tekstil, dan limbah rumah tangga seperti kardus, botol plastik, serta kain perca menjadi tantangan lingkungan karena sulit terurai dan masih banyak yang berakhir di TPA. Penerapan konsep reuse, recycle, atau 3R menjadi solusi untuk mengurangi limbah dengan mengolah kembali bahan bekas menjadi produk yang bernilai guna dan bernilai ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengembangkan 3 produk ramah lingkungan, yaitu meja ekobrik, taplak meja patchwork, dan pot bunga dekoratif sebagai penerapan konsep ekologi industri dan ekonomi sirkular. Selanjutnya ada nama dan deskripsi produk. Dalam proyek ekologi industri yang kami bangun, kelompok kami mengembangkan 3 produk ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk yang bernilai guna, bernilai ekonomi, dan mendukung konsep reduce, reuse, recycle atau 3R. Yang pertama itu ada meja ekobrik, terbuat dari botol plastik yang diisi limbah plastik dan kertas hingga padat. Kemudian botol disusun sebagai penyangga meja sehingga menghasilkan meja yang kuat dan multifungsi, sehingga mengurangi penumpukan sampah plastik dengan memperpanjang masa pakainya. Kemudian yang kedua ada taplak meja patchwork. Ia dibuat dari kain perca yang dijahit menjadi taplak berukuran 95 cm dikali 95 cm. Memanfaatkan sisa kain produksi agar tidak menjadi limbah. Kemudian memiliki fungsi sebagai taplak meja sekaligus nilai estetika melalui perpaduan berbagai motif lainnya. Yang ketiga ada pot bunga dekoratif. Produk ini memanfaatkan selotip bekas, kardus, plastik, dan kawat sebagai bahan utamanya. Kemudian akan dihias dengan wallpaper, bunga dari plastik bekas, dan daun hias, batu kecil, dan manik-manik. Pot bunga dekoratif ini menunjukkan bahwa limbah rumah tangga dapat diolah menjadi dekorasi ruangan yang menarik dan bernilai estetika, sehingga bisa dipajang di atas meja ekobrik. Yaitu ada alasan yang memilih produk. Ketiga produk dipilih karena memanfaatkan limbah rumah tangga yang mudah ditemukan seperti botol plastik, kardus bekas, dan kain perca yang sering dianggap tidak bernilai. Melalui desain ini, limbah diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, nilai estetika, dan nilai ekonomi. Selain itu, proses pembuatannya sederhana, biaya relatif murah, dan dapat diterapkan oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan pembuatannya itu sendiri untuk mengurangi limbah plastik, kain, kardus, dan bahan bekas lainnya. Menerapkan konsep reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari, menghasilkan produk yang fungsional, estetis, dan bernilai ekonomi. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan serta mendukung penerapan ekologi industri melalui pemanfaatan kembali limbah. Oke, selanjutnya adalah bahan dan alat. Yang pertama itu meja ekobrik. Bahannya itu ada botol plastik bekas ukuran 1 liter, limbah plastik, limbah kertas, lem tembak, kabel tie, papan kayu berbentuk lingkaran. Sedangkan alatnya itu ada tongkat pemadat, gunting, cutter, glue gun, penggaris, dan spidol. Terus untuk taplak meja patchworknya itu bahannya ada kain perca dengan berbagai motif, terus benang jahit. Lalu alatnya itu ada mesin jahit, gunting kain, jarum, dan penggaris kain. Lalu pot bunga dekoratifnya itu bahannya adalah selotip bekas, kardus bekas, wallpaper coklat, plastik bekas, kawat, batu hias, manik-manik, dan daun dekoratif. Sedangkan alatnya itu ada lem tembak, gunting, dan tang kecil. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap proses pembuatan produk. Di 3 barang ini itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu di meja ekobrik. Ini pada itu kita harus mengumpulkan dan membersihkan botol plastik bekas. Dan yang kedua itu memotong limbah plastik dan kertas lalu memasukkannya ke dalam botol. Ditusuk-tusuk hingga menjadi padat. Oke, yang ketiga itu menyusun botol ekobrik itu
sesuai desain meja yang mau dibikin. Nah, yang keempat, mengikat dan merekatkan botol menggunakan kabel tali serta lem tembak. Yang kelima, yaitu memasang papan kayu atau PVC foam board sebagai pembukaan meja dan melakukan finishing. Jadi dia di atasnya itu ada PVC foam board sebagai alas dan juga di bawahnya itu sebagai alas bawahnya. Yang kedua itu barang kita itu taplak meja patchwork. Yang pertama itu memilih dan juga memotong kain perca sesuai ukuran yang diinginkan. Yang kedua, menyusun kombinasi warna dan motif agar membuat kain yang terlihat lebih estetik dan juga menarik. Yang ketiga itu menjahit setiap potongan hingga membentuk taplak 95 x 90 cm. Yang keempat, merapikan bagian tepi agar lebih kuat dan juga rapi. Dan lima, melakukan pemeriksaan hasil, yaitu finishing. Nah, yang terakhir itu pot bunga dekoratif. Yang pertama itu menyiapkan selotip bekas dan membuat rangka dari kardus bekas. Yang kedua, melapisi pot menggunakan wallpaper. Yang ketiga, membentuk bunga dari plastik bekas dan juga kawat. Yang keempat, menambahkan daun hias, batu kecil dan juga manik-manik agar mempercantik pot bunga tersebut. Yang kelima, melakukan finishing hingga pot siap digunakan. Oke, baik, ini adalah hasil produk yang dari ketiga barang tersebut. Yang pertama itu foto meja EcoBreak. Nah, seperti ini. Ini kami menggunakan 5 botol, yang dimana itu satu botol itu disusun dari 2 botol menjadi 1. Nah, itu menjadi tiangnya. Ini kira-kira walaupun seperti ini dapat menahan laptop kira-kira bobot sekitar 1,2. Yang kedua itu taplak meja. Ini taplak meja sebagai alas, yaitu mempercantik dari meja tersebut. Yang ketiga, ini adalah pot hias mini yang kami bikin, yaitu foto pot bunga dekoratif, di mana inilah sebagai hiasan agar mempercantik meja komik tersebut. Analisis material flow analysis atau disingkat dengan MFA. MFA merupakan metode yang digunakan untuk melihat aliran material, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan, hingga produk yang dihasilkan. Pada proyek ini, MFA membantu menunjukkan bagaimana limbah yang awalnya tidak memiliki nilai dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang berguna. Nah, di sini ada tabel-tabelnya, ada keterangan, di mana pada tahapan itu memiliki berbagai jenis seperti input, proses, output, dan dampak, dan berupa penjelasannya. Misalnya kayak input, keterangannya botol plastik bekas, kertas bekas, kain perca, selotip bekas, dan lain-lain. Pada proses, kami di sini melakukan pengumpulan limbah, pemilahan, pembersihan, pemolongan, dan perakitan. Lalu kita finishing. Pada output, meja EcoBreak, taplak meja, patchwork, pot bunga dekoratif. Dan pada dampaknya, berkurangnya limbah yang dibuang ke TPA, meningkatkan nilai guna limbah, dan berkurangnya penggunaan bahan baku. Jadi selanjutnya ada hubungan dengan konsep ekologi industri. Produk yang kami buat merupakan contoh sederhana penerapan ekologi industri, yaitu memanfaatkan limbah sebagai sumber daya yang masih dapat digunakan kembali sehingga tidak langsung menjadi sampah. Pada proyek ini, botol plastik, kain perca, kardus bekas, selotip bekas, dan plastik bekas dimanfaatkan sebagai bahan baku utama. Dengan cara ini, limbah memperoleh fungsi baru sebagai produk yang bermanfaat sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Selain itu, penggunaan kembali limbah juga membantu mengurangi kebutuhan bahan baku baru. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, yaitu menjaga agar material tetap berada dalam siklus penggunaan selama mungkin melalui proses penggunaan kembali dan daur ulang. Melalui penerapan konsep tersebut, proyek ini tidak hanya menghasilkan produk yang fungsional, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk yang kami buat. Yang pertama itu kelebihan. Jadi kelebihannya itu yaitu memanfaatkan limbah rumah tangga yang mudah ditemukan. Kedua, mengurangi jumlah sampah plastik, kain, dan kardus. Yang ketiga, biaya pembuatan relatif rendah. Yang keempat, produk memiliki fungsi dan nilai estetika. Yang kelima, mudah dibuat dengan peralatan sederhana. Yang keenam, mendukung penerapan konsep 3R dan ekologi industri. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu dari meja EcoBreak. Jadi kekurangan dari meja EcoBreak ini, yang pertama, tidak dirancang untuk menahan beban yang sangat berat. Yang kedua, proses pembuatan EcoBreak membutuhkan waktu karena botol harus dipadatkan hingga benar-benar keras. Yang kedua itu taplak meja patchwork.
Jadi kekurangannya itu yaitu membutuhkan ketelitian saat menjahit agar hasilnya rapi. Selanjutnya, jika tidak dirawat dengan baik, jahitan dapat rusak atau lepas. Terus produk yang ketiga yaitu pot bunga dekoratif. Jadi kekurangannya itu lebih cocok digunakan sebagai dekorasi di dalam ruangan, dan beberapa bahan dekoratif perlu direkatkan dengan baik agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya di sini ada manfaat produk. Nah, jadi dari ketiga barang yang telah kami buat ada beberapa manfaat. Yang pertama itu manfaat dari lingkungan, mengurangi volume limbah yang dibuang ke TPA. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan limbah tekstil. Yang ketiga, mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat sosial. Ada 3 manfaat. Yang pertama, menjadi media edukasi tentang pentingnya pemanfaatan limbah. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam mengolah barang bekas. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dan manfaat yang ketiga itu ekonominya itu ada 3 juga. Yang pertama, mengurangi biaya karena memanfaatkan barang bekas. Yang kedua, memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan yang bernilai jual. Dan yang terakhir, memberikan nilai tambah pada limbah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Selanjutnya kesimpulan. Melalui proyek ini, kelompok kami telah berhasil memanfaatkan berbagai jenis limbah ramah lingkungan atau ramah tangga menjadi 3 produk yang memiliki fungsi dan nilai estetika, yaitu meja ekobrick, taplak meja, patchwork, dan pot bunga dekoratif. Ketiga produk tersebut menunjukkan bahwa limbah seperti botol plastik, kain perca, kardus, selotip bekas, dan plastik bekas masih dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang berguna. Selain mengurangi jumlah sampah, pemanfaatan limbah juga membantu mengurangi penggunaan bahan baku baru sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, proyek ini merupakan contoh sederhana penerapan konsep reuse, dan recycle atau 3R dan ekologi industri, di mana limbah tidak dipandang sebagai barang yang harus dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.